Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa ifada wa istifada wa hasal tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa da'wa ila Allah wa dilala il huda ibtiwa wa chillahi mardatihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lubtam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali melaksanakan live Instagram, yang mana tamu kita pada sore hari ini adalah sosok yang tidak asing lagi. Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Khazin, Ketua Aswaja Center NU Jawa Timur, ya, yang mana dulu jabatan ini pernah dijabat sebelumnya oleh Kiai Haji Idrus Romli dan sekarang dijabat oleh beliau. Dan juga beliau baru-baru ini diangkat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Ini jabatan yang sangat-sangat prestisius. Beliau menjabat sebagai Ketua Aswaja Center Jawa Timur, juga sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema rudud, ya, atau bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran yang banyak menyalahkan amaliyah yang kita lakukan atau yang diajarkan oleh para ulama kita selama ini. Yang mana kebetulan Kiai Ma'ruf Khazin ini juga termasuk seorang ulama atau kiai yang produktif, memiliki banyak buku, banyak karangan, yang mana salah satunya adalah buku ini, buku Jawaban Amaliyah dan Ibadah yang Dituduh Bid'ah, Kafir dan Syirik. Ada di sini, ada juz 1, ada juga juz 2 di sini. Ya. Ini dua buku yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ini minimal membuat kita yakin dengan amaliyah yang selama ini kita lakukan, seperti tahlilan, seperti haul, seperti maulid dan lain sebagainya. Oke, kita langsung terhubung dengan Kiai Ma'ruf Khazin. Kita menunggu jemputan permintaan dari beliau. Ma'ruf sudah hadir. Ma'ruf sudah hadir belum sih Ma'ruf? Oke, sambil menunggu. Ma'ruf Khazin. Kita menunggu permintaan live dari beliau. Oke. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamera jenengan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kamera jenengan bisa Berdiri. Oke. Oh, okay. Alhamdulillah. Saya kira langsung otomatis potret. Setelah hampir 1 tahun kita bisa live kembali, insya Allah. Terakhir kita live di Ramadan tahun kemarin, Yai. Oke, betul Mas. Sebelumnya saya mengucapkan barakallahu fiik, selamat atas diangkatnya Kiai Ma'ruf Khazin menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Amin. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Oke, langsung saja pada pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang buku jenengan. Ya, buku jenengan yaitu Jawaban Amaliyah dan Ibadah yang Dituduh Bid'ah, Kafir dan Syirik. Di sini ada 2 jilid, ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa yang melatar belakangi Kiai Ma'ruf Khazin menulis buku ini, yang pertama. Juga seberapa penting sebenarnya kita mempelajari tema
rudut atau bantahan-bantahan pemikiran seperti ini. Oke. Terima kasih Mas Kiai Lora. Jadi terkait dengan masalah latar belakang, ini sekitar tahun 2011-2012, kami di PCNU Surabaya membuka namanya buletin. Jadi dulu hangat-hangatnya buletin. Ya, jadi kami menyebarkan buletin di beberapa masjid. Lalu dari buletin itu kami sediakan kolom tanya jawab. Nah, dari kolom tanya jawab itu ada beberapa permintaan pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat, simpel dan singkat. Jadi tidak perlu bertele-tele, tidak perlu penjelasan panjang lebar. Kalau bagaimana itu ada dalil hadisnya, ya langsung dibuatkan jawaban dari dalil hadis. Misalnya apa dalil tahlilan? Dalilnya ini. Nah, karena saat itu tidak perlu membuat jawaban panjang, maka alhamdulillah di kolom bagian terakhir itu hanya biasanya terdiri dari 500 kata. 500 kata itu sudah paling banyak. Rupanya jawaban yang simpel itu yang diperlukan oleh orang perkotaan. Sehingga setelah terkumpul dalam 2 tahun, maka kami susun dalam satu buku. Nah, rupanya setelah disusun dalam satu buku, respon peminat pembaca dari kalangan kita, khususnya para santri, semakin banyak. Nah, rupanya tidak hanya orang perkotaan, tetapi orang Bangkalan pun juga sudah mulai merasa senang membaca karena sudah merasa sebagai orang kota. Ya, jadi orang Bangkalan sekarang ini, Lora, Bisa Bangkalan kota. orang Bangkalan ini sejak ada Suramadu ini sudah sering menyebut warga Surabaya, tapi Surabaya Utara. Saya juga Surabaya, tapi Surabaya Utara. Jadi alhamdulillah sudah semakin menyatu, ya sudah semakin menyatu antara dua pulau ini. Jadi pada intinya seberapa perlunya itu, karena Mas Yai tadi menanyakan tentang latar belakang, maka itu latar belakangnya. Kemudian seberapa perlunya. Nah, karena ini terkait dengan amaliyah kita, Mas Yai, jadi kita habis sholat kita zikir suara keras. Kemudian kalau di kuburan, ke makamnya Syekhona, kita bertawassul. Ke makam orang tua kita berdoa dengan membaca serangkaian ayat-ayat di dalam Al-Quran, kalimat thayyibah. Lalu kalau ditanya seberapa pentingnya, ya pertanyaannya dikembalikan. Anda merasa penting apa enggak dengan ziarah itu? Anda merasa perlu enggak dengan tawassul itu? Anda merasa menjadi kebutuhan apa enggak? Ketika kemudian setiap sholat dikir suara keras ke makam membaca yasin lalu dituduh bid'ah, dituduh syirik dan lain sebagainya, maka jawaban dari kita tentang seberapa pentingnya kembali kepada seberapa pentingnya kita mengamalkan hal itu. Maka karena ini bersifat keseharian ya, Mas Yai, jadi amaliyah kita ada yang bersifat harian. Seperti tahlil itu kan harian itu. Ada lagi yang bersifatnya amaliyah kita itu tahunan, seperti puasa Rajab, seperti malam nisfu Sya'ban, itu kan tahunan. Ada lagi yang sifatnya itu mungkin insidentil. Insidentil itu seperti terbangan. Itu juga ada dalil-dalilnya dan pada intinya apa yang kalau panjenengan pernah membuka istilah FAQ, bahasa Inggris itu Kiai. Dan alhamdulillah orang-orang Madura sudah banyak yang kursus bahasa Inggris. Buktinya kalau ke Pare itu sudah banyak dari Madura, khususnya Madura bagian utara. Itu FAQ itu frequently asking question. Apa yang kira-kira paling sering ditanyakan? Orang yang paling sering ditanyakan itulah yang terdapat dalam 2 buku
karya tulis saya itu tadi. Monggo, terima kasih Mas Kiai. Oke, pertanyaan kedua ini dari kubu sebelah sana, ya bisa kita katakan sebagai golongan Salafi atau Wahabi. Sebenarnya apa yang membuat mereka ini sangat mudah mencap satu amalan ini adalah bid'ah, syirik dan lain sebagainya? Apakah karena dalil yang mereka gunakan ini beda dengan kita atau seperti apa? Apalagi sekarang sudah masuk bulan Rajab, biasanya mulai rame kan membahas tentang bulan Rajab ini, misalnya puasa Rajab ini bid'ah dan lain sebagainya. Padahal setahu saya dulu sangat-sangat jarang sekali ulama yang mengharamkan apalagi sampai membid'ahkan puasa Rajab. Kok sekarang kok seakan-akan mereka ustadz mereka ya sangat getol sekali mengfonis satu amalan ini bid'ah, ini syirik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Yai. Jadi setelah kami lama melakukan perdebatan dengan mereka, paling tidak ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor, Kiai. Mohon maaf, tidak sedang menunjukkan batu akik saya, enggak. Ini cincin trompah namanya. Kalau harganya murah, 50.000, tapi ongkirnya yang mahal, sampai 300.000. Endorse sekalian. Cuma bercanda, Kiai. Jadi ada 4 hal yang menjadikan kelompok Salafi itu menyerang kita. Pertama, mereka menganggap hadis kita ini dhaif menurut pandangan mereka. Ada sekian dalil tawassul itu mereka dhaifkan semua, kecuali satu tentang Dorirul Basor itu mereka tidak bisa mendhaifkan. Tetapi ketika mereka tidak bisa mendhaifkan, maka mereka mentakwil. Padahal ketika itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang ada kesamaan antara Allah dengan makhluk, mereka anti takwil. Tapi giliran mereka tersudut dalilnya, mereka pakai takwil. Ini kan namanya kontradiksi ini. Jadi kalau bahasa Maduranya itu kardiman, ya, karep bibi man menyaman. Jadi mereka kemudian menggunakan takwil. Nah, jadi sekali lagi faktor pertama adalah faktor hadis dhaif. Mereka ini hadis dhaif itu oleh mereka dianggap sebagai hadis palsu. Sehingga tidak ada perbedaan antara dhaif dan palsu. Padahal sekali lagi kita ketahui Imam Bukhari saja, Imam Bukhari mengisi kitab hadis sahih itu cuma dalam kitab Sahih Bukharinya saja. Sementara dalam hadis Adabul Mufrad, dalam kitab At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Shaghir, Imam Bukhari masih mencantumkan hadis-hadis dhaif. Berarti tetap kualitas hadis dhaif tidak bisa disamakan dengan hadis palsu. Ya, mereka ini so anti hadis dhaif. Padahal kalau merujuk ke kitabnya Ibnu Taimiyah masih banyak menggunakan hadis dhaif kok. Itu yang pertama. Kedua, faktor tradisi ini. Jadi al-adah. Jadi menurut mereka, kita ini beberapa amalan kita yang dianggap ada tradisi agama nenek moyang, itu dianggap bid'ah. Contoh ya. Contoh kita saat ziarah kubur menabur bunga mawar. Itu dianggap warisan Hindu-Buddha. Oh, enggak betul itu. Di kitab Hasyiatul Jamal, itu dijelaskan bahwa menyiram kubur dengan air kembang, asalkan tidak terlalu banyak, itu boleh. Itu ada di fatwanya Syekh Sulaiman Al-Jama'. Jadi sekali lagi, mereka ini terlalu anti terhadap tradisi, sehingga dianggap itu warisan nenek moyang dan seterusnya. Jadi sebenarnya mereka ini tidak terlalu pandai. Mereka ini literaturnya kurang, literasinya tidak terlalu banyak. Doktor, alumni Madinah, alumni Timur Tengah. Itu tidak menjamin ya, tidak menjamin. Buktinya guru-guru kita seperti Kiai Muhyiddin tidak bergelar doktor, Ustadz Idrus tidak bergelar doktor, dan kiai-kiai kita di Madura apalagi yang alim-alim. Jadi tetap tidak sama tentang insaf atau keadilan dalam berilmu. Seperti kiai kita, Kiai Toifur tidak dapat gelar tetapi karyanya luar biasa. Jadi sekali lagi
gelar akademik tidak menjamin. Tetapi kalau gelarnya para kiai itu kan ada gelar sajadah, ada gelar surban, ya. Maksudnya surbannya digelar kiai. Jadi insya Allah ketika kita mengikuti para kiai kita, itu yang lebih tepat, itu yang lebih pas, itu yang lebih aman untuk sesuai dalam ijtihad para ulama kita. Oh, jadi sebenarnya mereka mungkin terlalu luas memahami makna tasyabbuh. Mereka katakan bahwa Betul. Jadi, kira kembang itu hukumnya nggak boleh karena menyerupai Hindu. Atau mungkin nah, tahlilan mereka juga mengatakan tidak boleh karena ini tradisi Hindu, peninggalan tradisi Hindu. betul. Jadi menurut mereka 7 hari, 40 hari itu amalan orang-orang sebelum Islam. Padahal kalau kita lihat, andaikan orang Hindu Buddha itu ada 7 hari, 40 hari, mereka itu baca Yasin apa enggak? Mereka itu baca La ilaha illallah apa enggak? Nyatanya enggak. Berarti tidak sama. Kalau semua kebiasaan dianggap sama itu tasyabbuh, maka betapa banyak kita menikah. Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik juga menikah. Apakah kemudian kita harus meninggalkan pernikahan? Lawang yang ada saja masih pingin, ya kok ternyata ini tidak boleh, ya tidak bisa. Jadi tasyabbuh itu menurut pendapat ulama kita, itu kan syaratnya dua. Tasyabbuh yang dilarang itu ada dua. Yang pertama adalah fisayyi'ah. Kalau yang ditiru itu perbuatan jelek, perbuatan buruk, mendem ataupun perbuatan buruk yang lain. Kalau tidak buruk tidak ada masalah. Yang kedua ada qasdut tasyabbuh. Ada kesengajaan menyerupai. Kita tidak ada tujuan menyerupai Hindu Buddha, tidak ada. Wong kita baca zikir kok, kita baca Yasin, dan itu sama sekali tidak sama dengan mereka. Jadi sekali lagi memang mereka tidak membatasi, mereka terlalu mengeneralisir terhadap arti tasyabbuh itu. Oke, langsung ke poin ketiga ya. Poin ketiga yang jenengan jelaskan. Nah, tentang poin ketiga adalah berkaitan dengan masalah kias ibadah. Mereka itu anti betul terhadap kias ibadah. Sementara di dalam mazhab kita, kias di dalam ibadah itu kan diperbolehkan. Contoh azan di kuburan. Saat jenazah dimakamkan, lalu kemudian di liang lahat, itu kan diazani. Cara dalil hadis nggak ada memang. Tetapi para ulama kita mengkiaskan. Ketika anak yang baru lahir diazani, maka ketika dia keluar dari dunia juga diazani. Mereka ini anti, dan mereka mengatakan bid'ah. Jadi kias ibadah mereka sama sekali tidak mau. Sementara apakah itu mutlak berlaku kias ibadah itu dilarang? Oh enggak. Nyatanya hari ini ada orang melakukan zakat profesi, zakat pekerjaan. Dulu kan enggak ada di zaman Nabi jabatan direktur, jabatan dewan, jabatan publik. Dulu itu zakat itu dikeluarkan dari harta jual beli, dari tanah, dari buah-buahan. Sekarang di Surabaya tidak ada orang yang menanam pohon banyak, yang punya hewan ternak banyak, tidak ada. Mereka rata-rata manajer, direktur, tetapi karena mereka memiliki penghasilan besar, maka mereka mengeluarkan zakat, namanya zakat profesi. Zakat profesi ini kias terhadap zakat yang lain. Ini ternyata mereka di satu sisi tidak menerima kias, tapi di sisi lain mau kias dalam ibadah. Ini kan lagi-lagi kardiman. Kesepakatan ulama hukumnya wajib nih, zakat profesi. Tidak semuanya memang, Mas Yai. Jadi di NU sampai sekarang belum mewajibkan zakat profesi, tetapi MUI sudah mewajibkan, sudah ada fatwanya. Ormas tetangga kita dari saudara Muhammadiyah juga mewajibkan. Kalau di perkotaan, orang-orang memang cenderung mengikuti fatwa tentang zakat profesi. Tetapi kalau di kampung, karena memang orang-orang NU itu jarang yang di kota. Mereka lebih kaya di tanah, mereka kaya di jual beli, sehingga zakatnya tetap zakat jual beli itu. Oke.
Oke. Kemudian yang keempat itu ada istilah ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Jadi apa ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah itu yang tata cara, syarat rukunnya oleh Nabi dicontohkan. Kayak sholat subuh 2 rakaat. Tidak ada orang NU bangun jam 2 kemudian sholat subuhnya 10 rakaat karena sedang sehat, sedang bugar, tidak ada. Kemudian sholat zuhur tiba-tiba ingin dikurangi 3 rakaat, oh tidak bisa. Itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ada perintah sekaligus ada contoh konkret dari Nabi. Berikutnya ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu ada perintah, tetapi pelaksanaannya Allah dan Nabi tidak membatasi. Contoh Allah memerintahkan baca sholawat. Ini tidak dibatasi oleh Allah dan Nabi bagaimana cara membaca sholawat. Maka di lingkungan orang NU baca sholawat itu boleh jadi dengan sholawat nariyah, boleh jadi dengan maulid habsyi, boleh jadi dengan dibaan, dan bagi kita itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena perintahnya ada di dalam Al-Quran, pelaksanaannya Nabi tidak mengikat. Pelaksanaannya Nabi tidak mengharuskan dengan satu cara tertentu. Nah, sementara saudara kita dari Salafi itu menganggap semua ibadah mahdhah. Jadi semua harus sesuai dengan dalil gitu loh. Padahal sekali lagi ini perbedaan sudut pandang antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Oke. Matur nuwun ya. Oke, kita sekarang hidup di zaman yang sangat terbuka ya. Kita hidup di zaman sosmed, zaman Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Dan saya kemarin sempat lihat jenengan pakai kaos bahwa guru saya para kiai bukan Mbah Google katanya. Sebenarnya ini penting mungkin bagi para penonton sekarang, para follower saya di Instagram. Sebenarnya bagaimana cara kita agar aman ngaji di sosial media? Tahu mungkin cara membedakan apakah ustadz ini recommended diambil ilmunya atau aman diambil ilmunya atau tidak, atau mungkin cara membedakan bahwa ustadz ini dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan, bagaimana cara membedakannya ini? Terima kasih. Jadi inilah bedanya saya dengan panjenengan Mas Yai. Kalau panjenengan pakai foto apa saja itu yang nge-like ribuan. Kalau saya itu di Facebook cuma ketika pakai kaos itu saja yang ribuan nge-like-nya itu bukan karena saya, tetapi karena kaosnya dari PIS KTB itu. Jadi bedanya nasib orang jelek sama orang ganteng ya seperti itu, Kiai. Jadi begini, bagaimana tandanya kata para kiai kita, khususnya ada salah satu Rois Am kita. Rois Am kita itu ada namanya Kiai Ahmad Siddiq. Beliau semasa dengan Gus Dur dulu. Tanda ulama itu ada 3. Cara membedakan 3A. Alim, abid, dan arif. Alim itu ya berilmu. Abid itu ahli ibadah. Arif itu bijak. Jadi tidak mengajak kejelekan, kemudian ketika cara menasehati orang dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun. Jadi nahi mungkar itu kan ada tahapannya. Ada tahapan mulai dengan tutur kata, kemudian dengan cara kekuasaan. Dan kita di lingkungan para ulama itu dari dulu adalah dengan tutur kata, dengan nasihat. Nah, biasanya akan terlihat ketika para kiai kita itu mengajarkan atau membimbing itu tidak memvonis neraka. Ini melakukan ini neraka ini. Kalau kiai kita tidak. Justru kalau ada orang yang masuk neraka itu tugasnya para kiai untuk membimbing agar tidak masuk neraka. Kalau mereka malah menjebloskan supaya masuk ke neraka. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah membid'ahkan. Jadi para kiai kita dulu kalau ada santrinya yang salah, itu bukan kemudian dibid'ahkan, disalahkan, tetapi dibimbing.
Kenapa? Karena ibaratnya kiai kita itu dokter, Mas Yai. Jadi kalau dokter, ada orang sakit, dokter saya sakit, sama dokter diobati, tidak dicaci maki, tidak diomeli, tidak dikapok-kapokkan. Kapok, tidak begitu dokter itu. Dokter pasti akan tersenyum bertanya, sakitnya apa? Saya sakit kepala, Pak. Sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan. Itu Anda sakit kepala tanggal berapa? Biasanya tanggal 25 ke atas. Oh, itu karena cicilan. Jadi dokternya tahu, tahu tentang penyakitnya. Nah, demikian halnya dengan kiai kita. Kiai kita itu tahu, oh ini orangnya sebenarnya dia pemalas, orangnya begini, lalu oleh kiai dibimbing pelan-pelan. Jadi sekali lagi tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah memvonis neraka, tidak menjerumuskan orang dalam kubangan kesalahan itu, tetapi dibimbing untuk diajak keluar menuju ke jalan yang benar. Kemudian contoh yang paling gampang soal kutipan. Kalau ustadznya itu mengutip Imam Nawawi, mengutip Imam Syafi'i, mengutip Imam Ibnu Hajar, mengutip Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mereka ini adalah ulama-ulama kita, Syekh Zakaria Al-Ansori, Imam Ar-Romli, berarti golongan kita. Kalau yang dikutip itu Syekh bin Bas, yang dikutip itu Syekh Utsaimin, yang dikutip itu Syekh Albani, berarti mereka pengikutnya ulama yang mereka sebut itu. Jadi kita mulai membiasakan kembali, mempopulerkan dan memasyhurkan, membiasakan menyebut nama-nama ulama kita supaya mereka terdengar akrab dengan nama-nama ulama kita. Turun, Mas. Oke, mungkin cara yang ada saran bagi yang ingin cari hukum di YouTube atau di Google, yang biar mereka bisa membedakan. Kan banyak situs-situs, ada situs-situsnya Salafi, Wahabi, ada juga banyak situs kita atau ustadz-ustadznya mereka, ada juga ustadz-ustadznya kita. Mungkin ada, jika teman-teman ini yang kebanyakan orang awam ini ingin mencari suatu hukum, ini apakah ada saran dari jenengan, cari di situs apa atau cari ustadz siapa seperti itu, agar tidak terjerumus pada ustadz-ustadz yang salah. Oke, terima kasih Mas. Betul. Kalau kemudian Anda mengetik di antara kita mengetik di Google hukum tahlilan, maka yang akan keluar itu websitenya mereka. Karena mereka rajin sekali update. Mereka rajin sekali melakukan itu di medsos. Padahal di dunia nyata paling di kampung itu cuma 2 orang, Kiai. Paling di Bangkalan itu kalau dihitung seluruhnya paling 15 atau 17 orang. Cuma begitu di medsos seolah begitu besar, begitu banyak. Tapi di dunia nyata nyaris tidak ada. Maka cara kita menulis di YouTube, di Google itu, kita beri kata kunci. Misalnya, hukum tahlil NU online. Atau hukum puasa Rojab PIS KTB. PISS-KTB. Maka itu yang muncul nanti semua website yang sealiran dengan kita. Apa miliknya Pondok Sidogiri, apa miliknya Pondok Sarang, apa miliknya Pondok Lirboyo, atau pondok-pondok yang lain, Pondok Ploso, dan lain sebagainya. Jadi di belakang diberi kata kunci. Diberi kata kunci. Apalagi kalau NU online ditulis di bagian belakang, ini akan lebih banyak lagi, sebab NU online itu saat ini sudah menjadi website tertinggi dalam website keislaman. Jadi sekali lagi, di bagian belakang ada tambahan kata kunci, yakni kunci NU online atau PIS KTB. Insya Allah nanti yang keluar itu adalah dari guru-guru kita, dari para ustadz yang memang lulusan pesantren, sama seperti guru-guru kita yang semuanya bermuara kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Oke. Ini banyak pertanyaan yang masuk tadi, Yai. Cuma saya ingin bertanya mungkin tentang yang sering ditanyakan, masalah tata cara ziarah kubur, ya. Ini mungkin banyak teman-teman yang
karena sering mendengar kajian-kajian ustadz mereka, ya akhirnya ketika ziarah ini ragu, sebenarnya apa yang saya lakukan ini benar atau tidak, yang saya lakukan ini eh, aman untuk tauhid saya atau tidak. Nah seperti itu. Dan juga ada pertanyaan titipan, ini sering ditanyakan ya, bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi orang haid. Ini wallah alam kok sering masuk ke kolom pertanyaan saya. Kalau saya sering jawab kalau nggak masalah, asalkan nanti hukum duduk di masjidnya atau hukum baca Qurannya itu yang mungkin bisa dipermasalahkan. Oke, terima kasih. Tata cara ziarah kubur kita, mulai dari masuk mengucapkan salam, lalu kemudian berdiri atau duduk di dekat pusara, khususnya di sebelah utara, di mana sirah. Sirah ini bahasa Madura, Kiai. Bahasa Indonesianya ya kepala. Kepala di bagian utara, itu masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada riwayatnya. Jadi misalnya dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, yang ternyata terdapat dalam kitab At-Tamhidnya Imam Ibnu Abdul Bar, Sayyidah Aisyah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhi wa yajlisu indah." Tidak ada seorang pun yang berziarah ke makam saudaranya lalu duduk di dekat kepalanya, duduk di di bagian utara, illasta'nasa bihi, kecuali yang di makam itu merasa senang saat diziarahi oleh kita. Jadi kita yang ziarah duduk itu ada riwayatnya sendiri. Kemudian tentang baca ayat Al-Quran itu juga ada riwayatnya sendiri. Kalau saya terangkan satu persatu di sini terlalu panjang, Mas ya. Jadi pada intinya ada di buku saya itu semua tentang tata cara ziarah kubur. Sekali lagi sudah betul tidak mengarah ke syirik, tidak merusak keimanan kita karena memiliki dalil dan memiliki riwayat. Lalu bagaimana dengan orang haid? Orang haid itu tetap, ya, sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih kita, orang haid itu tetap boleh untuk memandikan jenazah. Orang haid juga tidak ada larangan di kitab-kitab kita untuk ziarah kubur. Betul, yang dilarang itu baca Qur'annya. Baca Qur'annya itu yang dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, kata Sayyidina Ali, karena Rasulullah yukri'unal Qur'an illa fil junub. Nabi selalu membacakan Al-Quran kepada kami, kecuali kalau Nabi junub. Itu ada redaksi itu. Maka kalau dalam keadaan junub, baik hadas besar ataupun karena haid, ini tidak boleh untuk kemudian membaca Al-Quran. Tetapi kalau niat zikir boleh. Jadi misalnya ketika Afdhulul Zikri itu boleh. Ketika Subhanallah bihamdihi boleh ikut. Tetapi ketika Yasin, sebaiknya kemudian kita mengikuti pendapat mazhab kita yang tidak memperbolehkan membaca Yasin. Cuma untuk masuk ke kuburnya tetap tidak ada masalah, karena yang dilarang itu adalah hanya dalam riwayat hadis Abu Dawud, Nabi bersabda, "Innila uhillul masjid lihaidin wala junub." Tidak saya halalkan masjid ini untuk dimasuki oleh orang haid atau junub. Dan ternyata Nabi ke selain masjid, Nabi tidak melarang. Berarti diperbolehkan sebagaimana dalam penjelasan mazhab kita. Jadi sebenarnya yang panjenengan sampaikan sudah tepat, Kiai. Jadi saya malah mendapatkan, kalau panjenengan mengatakan seperti itu malah menjadi lebih mantap saya. Terima kasih. Sebab netizen itu, Kiai, lebih percaya kepada Lora yang lebih ganteng daripada yang jelek. Mumpung jenengan sudah pernah sering saya bahas juga, yang mumpung jenengan live di sini. Ini Allah alam asumsi yang banyak beredar di masyarakat, ya, lebih khusus di kalangan para akhwat, para wanita, bahkan mereka yang pernah belajar di pondok pesantren. Ini saya biar lebih mantap juga ada jawaban dari Ketua Komisi Fatwa MUI. Masalah ini rambutnya orang haid yang rontok.
ya kan? Kan banyak banyak beredar di masyarakat kita kalau itu harus diambil lagi, disucikan lagi, disimpan, ya jangan dibuang, disiram, itu ikut dimandikan dan lain sebagainya. Saya sebenarnya dari dulu ingin mencari ibarat ya atau dalil, mungkin ada sebagian ulama yang memerintahkan seperti itu atau yang menganjurkan minimal seperti itu. Tapi sampai sekarang saya belum pernah menemukan. Jadi menurut panjenengan seperti apa ya? Apakah ini adalah asumsi yang tak berdasar ya, atau memang ada sebagian mungkin kiai ya yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut? Matur nuwun. Jadi ada memang satu hadis terkait dengan Nabi memerintahkan mandi junub itu takmimul badan bilma, sampai Nabi memerintahkan agar sehelai rambut juga tetap dibasahi, tetap terkena basah itu. Dan ini memang hadisnya dhaif, tetapi yang dijadikan dalil ini saya menemukannya di dalam kitab Ibnu Hajar, yakni kitab Fathul Bari. Di kitab Fathul Bari itu, ini kan kelak nanti di hari kiamat itu, manusia itu kan akan dipertemukan dengan organ tubuhnya. Nah, maka Imam Al-Ghazali ini murni, kata sebagian ulama, ini murni ijtihadnya Imam Ghazali. Kalau ada yang terlepas dari kita, apakah kuku ataukah rambut yang terlepas saat dalam keadaan junub, beliau menganjurkan, tapi tidak mewajibkan. Beliau menganjurkan untuk dibasuh, agar kelak andaikan organ itu kembali, maka dalam keadaan suci. Tetapi ini golongannya Ibnu Taimiyah begitu keras menolak terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini. Tetapi sekali lagi, ini bersifat anjuran, bukan wajib. Dan ternyata oleh ulama semisal Imam Ibnu Hajar, beliau tidak mempermasalahkan. Artinya memang memiliki dasar dan memiliki dalil. Imam Ghazali pun juga tidak mengatakan wajib, tidak. Cuma mungkin hanya persepsi atau anggapan sebagian orang saja. Insya Allah nanti saya yang bagian ini, insya Allah masih ada catatannya di dalam file buku saya. Cuma yang saya tanyakan nih, dalam ini kan juga disebutkan oleh Imam Ghazali juga dalam Ihya Ulumuddin, atau di Bajuri juga ada. Ini perintahnya bukan membasuh anggota badan seperti rambut yang sudah rontok, akan tetapi menganjurkan agar ketika junub atau haid jangan sampai ada rambut atau bagian tubuh yang lain yang terpisah seperti itu. Oke, betul. Apakah anjuran untuk membasuh itu memang ada atau tidak? Anjuran atau perintah untuk membasuh rambut yang sudah rontok atau terpotong itu memang ada atau tidak seperti itu? Setahu saya belum ada. Perintah itu belum ada. Jadi murni ijtihadnya Imam Ghazali. Murni jadi, anjuran. Memang menganjurkan membasuh rambut yang rontok seperti itu? Oke. Setahu saya belum ada perintah itu memang. Oke, mungkin bisa kita bahas nanti di kesempatan selanjutnya, insya Allah. Siap, insya Allah. Ini sudah hampir 45 menit nih. Kita beranjak mungkin. Jenengan masih ada waktu nggak ini? Masih ada waktunya. Oke. Kita buka pertanyaan dari followers sih. Kita buka pertanyaan dari followers di sini. Kalau bisa ada istilah bahasa Inggris ladies first ya. Maksudnya pertanyaan dari mbak-mbak dulu gitu, daripada yang mas-mas. Memang kebanyakan yang nanya mbak-mbak ya. Karena itu faktor jenengan, Kiai. Faktor jenengan. Oke.
Ini kebetulan ya, kebetulan jenengan sekarang live sama saya. Kemarin saya sempat bahas sih masalah henna, masalah henna. Ini mungkin nanti bisa jadi keputusan mungkin di MUI juga. Ini kan banyak sekarang henna. Kalau kita ketahui kan dalam kitab-kitab fikih, barang ini bisa dikatakan sesuatu benda, bisa dikatakan mencegah sampainya air ke kulit jika misal dia ini dikerok atau dikerik, ini ada bekasnya ya, terkelupas seperti itu, ada ainnya. Tapi ini masalahnya, yang jadi masalah ini ada satu jenis henna ya, satu jenis henna ini ketika dipakai nggak masalah, maksudnya menyatu dengan kulit, nggak ada sesuatu yang terkelupas ketika baru pertama kali dipakai. Tapi setelah ditunggu, setelah 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian atau 6 hari kemudian, ini henna ini justru terkelupas dengan sendirinya, atau bahkan ketika dikerik ini ada sesuatu yang terkelupas. Ini apakah henna jenis seperti itu mempengaruhi sah tidaknya wudhu atau seperti apa? Oke, matur nuwun. Jadi kalau hinna di zaman Nabi dulu, yang Nabi sendiri memakainya, baik untuk jenggotnya Rasulullah ataupun juga yang lain. Hinna ini kan kalau di kita pacar ya. Kalau pacar itu dulu warnanya berwarna biru daun, kata orang Madura. Karena orang Madura kan tidak bisa mengucapkan hijau ya. Jadi yang ada biru daun. Itu dikasih pakpung, ya, dikasih apa namanya, dikasih minyak angin, kemudian seperti memerah dan seterusnya. Kalau itu kan mutlak diperbolehkan karena memang tidak ada ain, hanya asar saja. Kemudian setelah muncul berikutnya ada minyak air, ada kandungan zat ini, zat itu, dan seterusnya, maka kemudian terus mengalami perkembangan. Intinya, misalnya ketika kita habis pemilu kan biasanya ada kemerah-merahan, dan itu tidak sampai mencegah masuknya air karena memang cuma asar saja. Gimana, Ki? Kita yang buat nyoblos tuh, tanda Tinta, coblos. betul. Betul, tinta itu kan hanya sekedar apa namanya, tidak sampai mencegah masuknya air ke dalam kulit. Beda dengan cat kayu. Kalau cat kayu itu tidak bisa dilepas kecuali menggunakan thinner, kecuali menggunakan minyak gas. Nah, kalau itu kemudian dapat mencegah betul. Nah, ketika yang kemudian seperti panjenengan sampaikan dalam salah satu tipe, salah satu jenis pacar yang kemudian seolah-olah tidak ada ain, tetapi dalam beberapa hari berikutnya kemudian ada kulit yang terkelupas, maka ini tinjauannya adalah ketika awal kemudian diberi air. Ketika diberi air itu sampai mencegah apa enggak. Jadi tidak mengiktibar kejadian lusa atau 3 hari berikutnya. Jadi iktibarnya itu adalah filhal ketika digunakan oleh air. Kalau kemudian berikutnya ternyata berubah, berarti hukumnya dipisah. Cuma ini perlu kepastian juga, karena di MUI itu, Kiai, tidak hanya MUI berdiri sendiri dalam komisi fatwa, tetapi ada LP POM yang menangani obat dan makanan, yang menangani juga tentang farmasi, tentang jenis obat-obatan dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kami sharing bersama dengan mereka. Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatan live pada sore hari ini ya. Sami-sami, Kiai. Mudah-mudahan makin berkah, insya Allah, makin Amin. makin jaya. Insya Allah. Pak Azwaja Center insya Allah ya. Bidu'aikum itu.
Amin amin. Bisin, la bizza. Maka saya insya Allah kita akan live pada Oke. selanjutnya di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Insyaallah oke. Talangkong nyon pengapura. Nggih. Sekian Ngiring-ngiring. dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.